Ya, tadi sama mana tadi? Tadi saya sama mana ya? Ada apa? Aku yakin ya. Aku lagi tadi ya, misalkan tadi. Jadi kalau misalkan sudah di Mekah, katakanlah sudah 10 tahun, 5 tahun bisa. Akhirnya aku yakin. Dia sudah tahu lorong-lorongnya Mekah itu di mana gitu loh. Kemudian mungkin bisa ngitung jumlahnya jendela, hotel mana itu bisa kayak gitu. Nah, ya itu sudah aku yakin kalau Mekah itu ada di Arab Saudi. Nah, terus bagaimana cara memperbarui karena iman itu ada tingkatan, hati itu kayak gitu, ada tingkatan-tingkatannya lah. Terus gimana caranya agar kita istilahnya meraih keimanan, meraih mantap itu iman kita? Ada satu solusi kalau saudara lihat di surat Muhammad, yaitu surat 47 ayat 24 ya. Nanti buka di rumah ya. Surat 47 ya Muhammad 47 ayat 24. Afala tatadabbaruna Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Jadi apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, bahkan pada hati mereka terpasang kunci-kuncinya. Jadi dalam hati kita itu sebenarnya ada tingkatan kuncinya. Cuma kita mungkin kurang memperbarui. Nah, terus gimana caranya banyak membaca Al-Qur'an? Ya solusinya di situ. Bahkan ada di ayat yang lain mengatakan begini. Ini cari lagi. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat kedua. Ini sering kita dengar ya. Innamal mu'minuna alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Saya baca aja ya. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukminun, orang-orang mukmin alladzina dzukiru apabila disebut dzikirallaha, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Hatinya bergetar, tidak yaitu pikiran wajilat qulubuhum, hatinya yang bergetar. Itu orang yang beriman. Ya, innamal mu'minun, orang-orang beriman. Sehingga di sini kalau kita jeli ada pemisahan orang beriman sama orang yang Islam. Di sini kata innamal mu'minuna idza wajilat qulubuhum, katakannya orang beriman ya hati. Tapi kalau orang berislam di sini beda lagi. Orang berislam banyak otomatis. Apa itu? Contoh saudara KTP-nya Islam. Syarat haji itu tidak beriman, tapi syarat haji adalah Islam. Syarat sholat itu tidak beriman, tapi syaratnya adalah Islam. Nah gitu loh. Semua Islam, tapi tidak beriman. Itu ya susah ya kayak gitu. Maka di sini ayat ini tinggi, tidak untuk sehingga kalau sudah jeli, misalkan nanti akan puasa, gimana bunyinya puasa itu gimana? Dalil puasa di Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, untuk orang beriman kalau orang puasa itu kan. Sehingga kalau di jalan itu ya ada puasa itu tetap orang Islam, tapi belum diterima. Gitu maksudnya. Itu. Sehingga kalau saudara jeli lagi, ya ayyuhalladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang beriman ditinggikan ilmunya atau disetarakan orang yang beriman dengan orang beriman. Karena memang orang beriman dekat dengan yang namanya berilmu sedikit, karena logikanya itu main. Nah ketika itu beriman, maka hatinya itu mujilat, bergetar. Baru kalau ketika disebut nama Allah, walidatu lihat alaihim, dan apa dibacakan ayat-ayat itu Al-Quran tadi, dia akan menambah zadat imanan, akan menambah keimanannya. Jadi terus nambah. Maka ketika cara memperbaruinya adalah dengan cara membaca Al-Quran, kayak gitu. Karena tingkatannya tinggi-tinggi itu, kadang-kadangnya beda-beda. Sebagaimana yang dalil tadi yang ada di surat Muhammad, yaitu ada terpasang kunci-kuncinya. Sehingga kalau kita bicara orang beriman, itu persis orang yang jatuh cinta. Apa itu? Ya apa istilahnya? Falling in love lah mungkin ya. Kalau jatuh cinta, istilahnya dia itu seperti pengagum. Kemudian apa lagi? Pengagum, kemudian ya kagum saja, secara jatuh cinta pengagum. Dia ditanyakan, orang gila kayak gitulah. Ya kan? Ya di mana saudara di tengah-tengah laut kok yakin di sana ada saudara melihat kayak gitu loh. Nah contoh Nabi Ibrahim sudah ditunjukkan kayak gitu, mau dibakar dia tidak mau. Jadi kan kalau misalkan dia tidak mau sujud di hadapan
cenderung ya Tuhan saya yang menenangkan hati saya kayak gitu. Bahkan kalau misalkan saudara Siti Marsita ya anaknya Ibrahim yang seperti itu mau dibakar rambutnya tidak mau. Nah itulah nilai-nilai keimanan. Sehingga iman itu sepersis yang pengagum, susah didefinisikan kayak gitu. Ya ini makanya saudara, kenapa saya bicara seperti ini biar saudara itu punya keyakinan masing-masing. Kayak gini katakanlah di sini kuliah susah banget, kita kok udah dapat apa-apa kayak gini. Tapi sekarang ketika aku yakin kalau misalkan larinya kapan baca dulu kalau kita ada di balik kesenangan, di balik kesusahan ada kesenangan. Kayak itu saudara lakukan itu karena keyakinan saudara pada Al-Quran, pengabdi saudara adalah Allah itu nanti mudah karena saudara yakin itu yang benar. Sehingga orang kayak gini itu orang yang punya prinsip. Beda orangnya itu ya kekeh gitu, bahkan lebih naik derajatnya karena keyakinannya dia itu bisa menjebolkan yang mereka ya ada rintangan karena yakin ada Allah kok. Itu jalan terus kayak gitu. Walaupun dia itu tidak punya uang, tidak punya kekuatan, tapi mungkin jalan-jalan orang yang lainnya. Nah ini yang saya kadang-kadang belajar pakai logika ya. Pakai logika saya itu tidak mungkin nanti saya tidak punya rumah, tidak punya madrasah, tidak punya musola. Kalau saya modelnya model dunia, tapi bagaimana? Modelnya model iman. Terus gimana caranya? Ya kalau misalnya lihat Al-Quran, caranya gimana? Ya gampangkan dengan orang beramal soleh. Kayak gini kan kita beramal soleh dan gak apa-apanya. Nanti kita diganti sama orang yang lainnya kayak gitu. Saudara kesini sudah beramal soleh, nanti mintanya. Bahkan saudara punya hak di situ dalam hadis qudsi mengatakan saudara istilahnya menagih awas istilahnya nagih mana saya sudah berbuat baik kok tidak dikasih yang lain kayak gitu. Saudara boleh nagih kalau kayak gitu. Nagihnya sama siapa? Sama Allah. Sehingga itu jatuh cinta pada Allah. Ini susah dikata-katakan. Jadi kalau kita bicara cinta itu sebenarnya baru tanda-tandanya. Ditanya definisinya cinta tidak tahu kayak gitu. Sama dengan nama iman. Berarti apa yang kita bicara tentang cinta itu baru kulitnya. Sehingga saya mengatakan cinta itu buta, ya tak? Cinta apalagi? Cinta itu buta. Ya cinta itu ya susah dikata-katai. Ya memang susah seperti itu. Kalau mengatakan yakin ternyata tidak. Saya orangnya baik, ternyata tidak. Ya sudah lebih baik juga komitmen itu. Ya ini masalah iman tak dekatkan dengan namanya keyakinan. Nah, ya, ketika berdoa, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan. Adanya kepercayaan dan keyakinan. Itu kita diskusi dulu. Nanti tak berunggang kalau ada yang ditanyakan dulu enggak? Susah ya, tentang ini ya. Tapi asik deh. Ya pakai logika. Makanya ini kalau saya tak terangkan di kampus bombon ini. Makanya bahasa sudah tinggi sedikit. Ya, itu. Ada yang ditanyakan dulu enggak? Ya. Tanya apa? Tanya apa ini? Kan tadi pas itu baca buku ya sama juga ada kata-kata kayak gini. Nah, kalau pada hari kiamat itu kiamat itu hanya berlaku bagi orang-orang jahat dan bagi orang-orang yang baik itu tidak mengalami yang namanya kiamat karena sebelum kiamat itu datang orang-orang baik itu sudah meninggal duluan karena ada angin yang segar wangi gitu. Terus agak gimana ya belum percaya sepenuhnya kayak gitu. Itu bagaimana? Ya, keyakinannya bagaimana? Ya benar. Ya memang seperti itu. Sebenarnya memang seperti itu. Ya memang benar kalau orang-orang beriman atau misalnya kita sebenarnya lebih baik jangan mengalami kiamat lah. Lebih baik yang meninggal ya sesuai dengan kehendak Allah gitu. Bukan berarti bisa kita langsung meninggal tidak ya. Tapi ya memang kehendak Allah. Memang ada yang seperti itu. Ya memang benar seperti itu. Lebih baik kita jangan sampai melihat kiamat atau katakanlah sebelum Nabi Isa turun ke sini ya kita ya umur panjang dalam arti kita tidak tahu lah istilahnya memang itu seperti itu. Nah gimana kalau kita ya
Kalau saudara itu percaya, makanya gini, ketika saudara lihat sumbernya dulu, cek ya, sumbernya. Misalnya saya tuh lebih suka gini, saya baca buku ini tebal ya. Di halaman pertama masalah tentang masalah iman. Ketika itu dalam hadis, karena ini bahasanya bahasa Persia sudah disimpulkan. Kemudian saya mikir, saya pernah dapat hadis itu di mana ya? Oh ternyata tak ketemu. Adanya adalah hadis Arba'in Nawawi. Kemudian saya katakan, oh iya pada Imam Nawawi pasti sahih. Ya saya harus mempercayainya Imam Nawawi kayak gitu loh. Ya, otomatis karena ini sebenarnya Imam Nawawi dan sebagainya. Oh ternyata hadis dari Persia adalah hadis Imam Nawawi. Itu adalah pasti sahih, mutawatir itu dah. Ya sahih. Karena ini dari imamnya adalah Imam Bukhari Muslim. Iya. Ya Imam Muslim, imamnya Imam Muslim. Berarti kan pasti sahih, valid kalau bahasa kita itu valid, kan? Ya percaya kayak gitu caranya. Ya percaya saudara itu cuman yakin tidak di situ, yakinnya pada yang mana, 1, 2, 3. Kalau misalnya yang ketiga itu tidak aku yakin kan kita tidak mungkin. Dalam artian apa? Saya harus mengalami di hari kiamat dong. Ya kan? Sampai nunggu trompetnya malaikat Israel yang kayak seperti Mahabharata, cet mungkin kan belum itu harus dengar. Nah seperti itu. Mungkin ketika itu belum terjadi, aku yakin saudara itu sudah iya yakin benar. Dengan cara apa? Saudara harus banyak ibadahnya, kenteng takut dengan Allah, gitu. Memang betul itu. Yang pertama ketika saya lakukan adalah tadi cek sumbernya dari mana, gitu. Karena hendak hadis juga yang namanya hadis ifik atau hadis palsu. Tapi karena baca itu saya rasa sudah benar gitu ya. Saya rasa itu ya saya yakin juga kayak gitu benar ya. Cuman yang saya kadang-kadang udah serap itu kayak seperti Dajjal, rambutnya panjang, merah itu saya kurang harus dikaji lagi kayak gitu. Sehingga kalau inilah yang saya inginkan kepada saudara itu adalah cerdas dalam menyikapi setiap hadis, setiap mungkin an-nafatu minat iman itu bukan satu hadis, itu adalah kata mutiara, betul kayak gitu. An-nafatu iman itu bukan hadis, kata mutiara saja. Silakan juga ternyata banyak kata-katanya, ya banyak kata atau hadis yang mungkin kita yakini hadis, padahal itu bukan hadis kayak gitu loh. Perlu dicek juga. Nanti kalau saudara kayak gitu pendiriannya tuh kuat. Ya, saya kayak gitu. Oh ya, sebagainya. Nah, itu nanti mainnya adalah keyakinan. Nah, biar keyakinan kita kuat gimana? Saudara banyak baca itu. Nah, banyak ilmu. Nah, baru pendekatannya kemudian nanti lewat apa? Lewat ilmu kayak gitu. Hati kurang tenang, ya. Harus dibuktikan dengan apa? Dengan ya akal lewat apa? Pengetahuan dan sebagainya kayak gitu ya. Saya cek dulu aja sumbernya kalau menurut saya. Kalau misalnya saudara belum cek sumbernya, kemudian banding-bandingkan atau tak bandingkan dengan yang keempat tadi, indikator pertanyaannya malaikat Jibril kan itu kan tentang tanda-tanda kiamat ya. Saya bacakan aja ya. Ini misalkan nah ini kalau akhirnya Anis Sa'ati atau dari kiamat. Kalau mas'alu anha bi alami minasainin farbani an amaratnya selain yang panjang sekali ini. Intinya seperti ini. Beritahukanlah aku malaikat Jibril tentang hari kiamat. Jawab Nabi seperti ini. Hari kiamat tidak lebih tahu. Ya Nabi Muhammad sendiri tidak tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Orang yang tentang hari kiamat tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Kayak malaikat Jibril saja tidak tahu itu kapan yang terjadi. Ya kemudian kalau tidak tahu berilah aku ayatnya atau tandanya. Kemudian tanda-tandanya apa? Ya tandanya kayak gini. Seorang budak telah melahirkan tuannya atau majikannya. Istilah budak itu ya bebas ya. Dalam artinya gini. Sebentar ya. Sebentar. Karena bahasa hadis itu perlu susah. Ya sebentar. Seorang hamba saya atau budak yang telah melahirkan tuannya atau istilahnya apa? Majikannya. Budak yang telah melahirkan atau telah mensukseskan ya istilahnya kebalik gitu loh istilahnya. Jadi dari budak kan selama ini kan disuruh-suruh. Nah sekarang gantian mungkin budaknya ya
ke ke bosnya, majikannya. Dan banyak orang kalau bahasa sih tidak orang melihat yang tidak beralas kaki, bertelanjang dada, bertelanjang beralas kaki, bertelanjang, sangat miskin dan pengembala kami dan bapak untuk pemegahan pembangunan gedung-gedung. Itu ciri-cirinya. Kalau ngerti ya. Jadi seorang budak yang telah melahirkan majikannya, yang pertama antara amanat orang bau ya, kemudian ini ya, orang yang tidak beralas kaki itu loh ya, coba nih cek, ini hadis ini juga perlu dikaji artinya apa kayak gitu ya. Banyak orang yang tidak beralas kaki itu loh, tidak beralas kaki, kemudian bertelanjang juga perlu dikaji lagi ya, apa sangat miskin, kemiskinan banyak, berarti kemiskinan banyak. Kemudian sebagai pengelola kambing dan banyak berlomba-lomba di kemegahan gedung ya. Ya itu ciri-ciri kiamat versi Nabi Muhammad ketika ditanya tanda-tandanya. Ketika ditanya kapan ya tidak tahu ya, karena itu adalah hak prerogatif Allah ya, termasuk orang yang kecil pun tidak tahu. Sehingga kalau namanya iman itu lebih dekat di manusia, tidak dekat di malaikat, karena itu manusia yang mulia. Kalau baik terus itu ya namanya malaikat, kalau jelek terus namanya setan. Baik dan buruk baru manusia. Itulah makanya namanya iman ya, gitu ya. Ini pelajaran iman, ini persis pelajaran saya waktu SMP ini. Saya sendiri baru paham waktu kuliah, belajar kok ternyata ngomongnya ngono ya. Sehingga iman itu tidak bisa diukur seperti gitu 10%, kamu saya bisa seperti itu. Termasuk cinta kamu 100%, mesti ada perbedaan ya. Cinta itu ada perbedaan. Orang kembar, saya sebagai bapaknya gitu misalkan ya, itu mesti saya lebih, dalam hatinya saya lebih kasih ya dalam hatinya. Tapi kalau dalam pelakuan arisan 50 gitu. Tapi dalam hatinya saya bisa sayang gitu, mesti. Itulah hati. Makanya saudara hati-hati dengan ya hati itu. Hati. Maka hati itu main dengan iman ya. Kalau beriman seperti itu, hati-hati dengan orang yang dia berpikir artinya saya tidak mau pindah, kalau saya mau bikin masalah ini, itu saudara hati-hati, karena orang mainnya imannya lebih tinggi mungkin dibanding kita. Gini nih pelajaran iman. Nah saudara, makanya saya ingin di sini kita selalu ya memunculkan iman kita ya, iman kita gimana. Makanya di buku saya yang masih mengaji itu kan menanamkan nilai keimanan pada karena susah, membawa iman itu susah sekali. Ya ini pelajaran iman tentang yakin, aku yakin dan aku yakin. Silakan saudara aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini pelajaran dasar biar besok saudara bisa sukses dengan bantuan siapa? Allah. Bergantungnya pada siapa? Pada Allah. Karena saudara adalah seorang pencinta kepada Allah, seorang yang tergila-gila kepada Allah. Gitu. Bayang-bayangkan. Bukan kalau saudara ke manusia, otomatis saudara ya sakit hati. Karena sakit hatinya dalam artian apa? Kecewa atau munculnya. Nah, bila-bila ternyata salah besar, udah bela saya. Terus banyak gitu kan. Nah, karena saudara berharapnya pada selain manusia. Cintanya itu salah gitu loh. Hatinya itu berlakunya itu salah gitu loh. Jadi dibenarkan ya susah. Padahal kalau saudara berlakunya kepada Allah misalkan, itu ya Allah tanpa kita pun sebenarnya Allah ada butuh. Tapi kok nama saya kata Allah, nama saya disebut sampai menangis, pasti mendekat. Bahkan menurunkan malaikatnya. Itu kenapa itu menyebut nama saya, nangis ya. Bantu dia kayak gitu, mau apa saya turunkan. Oh nangisnya jam 2:30 malam lagi. Ketika orang beribadah malas, dia ada orang menyebut nama saya kayak gitu. Ya benar-benar seperti itu. Tinggal saudara hati-hati kalau orang seperti itu. Nabi Muhammad itu imannya sudah tinggi itu ya. Nabi Muhammad imannya sudah tinggi ya, katakanlah ketika perang Taif itu dah giginya sampai ompong ya toh, di apa itu di batu itu toh. Logikanya kalau itu manusia pakai cara akal, bahkan ditawari malaikat Jibril pun gunung ditumpahkan itu mau, tapi Muhammad tidak, dia tidak tinggi gitu, main sosialnya ya kan di situ. Oh tidak mau, kelak nanti pikirannya 10 tahun lagi atau nanti 20 tahun atau nanti tahunan lagi atasan lagi, biarlah anak cucunya itu apa
itu lebih utama memang makarimal akhlak. Nah imannya sudah tinggi Nabi Muhammad itu iman. Logikanya kalau itu logika pakai akal ya mau cincang aja itu orangnya kayak gitu toh. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu, pakainya hati. Ternyata Muhammad itu sebagai teladan kita, oh kayak gitu. Ketika ada yang nyuapin nabi yang buta itu Yahudi yang tiap pagi halus gitu dah, karena Nabi Muhammad meninggal kemudian kemana nih orang yang biasa nyuapin saya gitu dah, ternyata diganti Abu Bakar, dia enggak Abu Bakar, oh kasar tangannya, tidak seperti halus, biasanya nasinya juga halus seperti ini, kamu bukan orang yang tiap hari nyuapin saya gitu dah. Oh terus Abu Bakar nangis gitu dah, nangis karena apa? Kok segitunya Nabi Muhammad ya orang buta Yahudi padahal yang selalu mengejek Nabi Muhammad adalah orang itu, mengatakan Nabi Muhammad itu gila bukan rasul ya, sampai meludahi bisa seperti itu. Tapi kok Nabi Muhammad tiap hari mau nyiapin sarapan dengan nasi halus, itu kan di luar nalar kita, di luar hati itu, karena dia mungkin sudah membayangkan yang lainnya kayak gitu loh. Bahkan kalau kita imannya lebih tinggi, di sana ada surga kayak gitu. Imam Amrozi misalnya, Amrozi yang ketembak itu misalnya, itu juga karena keyakinannya mungkin tinggi daripada kita. Setahu saya Imam Amrozi itu kan hafid ya, sudah nanti saya meninggalnya ada bidadari ya, keyakinan dia kan seperti itu, tidak apa-apa ya, beda. Masalah benar tidaknya mungkin bukan hak kita lah seperti itu, ada yang alim mungkin yang dan sebagainya. Tapi memang kita belajar masalah penilaian keyakinan mereka dulu, seperti itu sudah ada masalah kayak gitu. Cuma masalah benar tidaknya kita nanti beneran sampai hati. Nah inilah ya itulah kalau kita bicara tentang iman ya seperti itu. Saudara, saya harapkan ya harus jeli banyak membaca. Tujuan pertama memang Al-Quran, yang kedua hadis, sebenarnya yang lainnya. Tuh ada yang lain dah? Sekali gini di dulu ya, memang ya susah ya. Silakan ada yang tanya lagi. Saya rasa itu aja materinya. Hanya bicara iman, puncak iman, sudah saja cukup. Berapa ditulis buku? Buku tidak ada toh. Selama aja tidak ada. Contoh-contohnya yang banyak. Asumsi itu, asumsi yang saya contohkan tadi yang itu. Ada yang tanya lagi dah? Silakan. Wah. Jawabnya ya hormati saja yang tidak percaya. Biar apa ya? Nanti dikira kita itu bid'ah atau apa? Ini ya itu yang saya maksud ya. Kita main pendewasaan pakai pendewasaan iman. Rasanya di situ pendewasaan iman. Jangan sekali-kali lah kita mengatakan bid'ah atau mengatakan taklid dan sebagainya. Saudara coba belajar apa itu namanya bid'ah, apa itu taklid, apa yang sebagainya. Ya saudara, kalau misalnya memang ya hadis itu secara kekuatan memang itu mungkin lemah. Tapi kalau misalnya saudara itu biasa melakukan, sebagainya sini biasa puasa, ya lakukan saja, gitu. Cuman ketika itu melakukan atau tidak melakukan, ya jangan mempengaruhi atau pada orang lain. Soalnya sampai mengatakan itu tidak ada sebagainya. Misal saja orang puasa nisfu Sa'ban. Kalau saudara cek itu dalam hadis-hadisnya, kalau kita bicara tentang mutawatir atau itu valid atau tidak, ya saudara tidak bakalan menemukan itu seperti itu. Jadi katakanlah itu mutawatir, itu sahih, itu dalam hati saya rasa tidak bakalan menemukan. Itu tidak akan ditemukan di imam seperti hadis katakanlah perawi yang tingkatannya ketiga dan keempat atau bahkan sebagainya kayak gitu loh. Itu salah dicek gitu, ternyata sebenarnya di sini lemah, tapi kan baik sekarang kayak gitu loh, daripada ada puasa kayak gitu. Tapi baik, fadilahnya banyak kayak gitu. Ya benar ya. Tapi kalau misalnya kita bicara hadis dan sebagainya, secara kedudukan ya itu berarti bisa dikatakan puasanya puasa sunnah, biasanya bisa dikatakan juga sunnah, bisa wajib, bisa tidak. Tapi kalau yang dia melakukan, fadilahnya banyak. Dulu ketika saya di Mondok itu, Ustaz saya katakanlah ketika puasa Rajab dan sebagainya, atau mungkin yang ini apa itu ketika ada tahun baru, itu namanya apa, tahun baru
Syawal, tahun baru apa namanya, Muharram itu ternyata tidak ada hadis yang mengatakan istilahnya secara sahih puasa di awal Muharram itu tidak ya. Istilahnya Muharram itu justru adalah berbuat baik gitu saja, tidak dilarang perang dan sebagainya. Kalau itu dalam Al-Quran jelas itu tidak menyuruh itu puasa, tapi memang berbaik. Nah kayak gitu kan saudara perlu penjelasan saya mana yang jangan mengerti istilahnya ya sudah cukup tahu kemudian kita aplikasikan tanpa harus mengekstrim orang yang melakukan atau tidak melakukan kayak gitu. Kalau saya biasanya gitu, waktu saya dulu di pondok itu jadi pada saat saya ada puasa itu ya nggak puasa apa, malah bilang ke santrinya kamu puasa ya, nah kenapa pak, ya kamu malah ngantuk dan udah usah puasa malah suruh buka, kewajibanmu itu malah yang wajib adalah belajar ini hari ini, semangat ayo yang tinggi, malah bilang gitu. Ustaznya malah mengapa dia puasa? Karena kewajiban mengajar lebih wajib dibanding yang puasa, daripada saudara itu apa? Itu tiduran, males-malesan gitu. Puasamu kan puasa sunnah, kan puasanya puasa sunnahnya puasa yang lemah itu bisa secara hadis. Kalau dia enggak, alasannya gitu, belajar malah yang wajib. Alasannya gitu. Tapi dalam hati kalau Indonesia puasa sambil membayangkan. Tapi saya puasa kan Ustadz puasa, Ustadz ngomong kayak gitu kan nanti malah ditukaran gitu. Nah itu yang saya maksud seperti itu. Oh Ustadznya pakai dalil yang seperti itu. Oh mungkin kita lebih pandai. Dia itu mungkin sebelum dia tidak puasa dia sudah jebret kitab-kitabnya atau buku-bukunya kaji. Oh kesimpulannya seperti ini. Kayak gitu. Itu maksud saya gitu loh. Kita lebih toleran itu ketika saudara pandai di situ, banyak membaca Al-Quran, banyak hadis, dibandingkan terus untuk kita. Ada orang mengatakan itu saudara diam aja. Wah, saya seperti ini, saya seperti ini. Ya sudah lakukan, itu benar. Ya itu maksud saya gitu, mantep. Tanpa harus ngomong kamu puasa gitu, bid'ah ya, gitu. Enggak, sudah mantep. Maksud saya gitu loh. Itu yang saya maksud adalah itu kalau misalnya itu orang yang dewasa kok dalam beriman. Yang seperti dia orang yang dewasa. Karena dia itu anteng gitu, bijak gitu. Itu yang saya maksud. Jadi ya situlah hormati saja. Pengen mantapnya lagi baca mana hadisnya sumbernya, saya lebih suka seperti itu. Ya logikanya itu nyambung gitu loh. Soalnya kita di sini belajar intelektual juga belajar tentang keimanan. Jadi dipadukan antara hati sama pikirannya cocoknya mana gitu loh. Kalau kita bicara kitab tidak semua loh. Hari ini kita pakainya hubung kayak gitu. Saya pakainya seperti kayak gini. Zaman Nabi ibarat kayak motor. Saya harusnya kakak onta dari rumah sini. Iya, kita semua capek nanti kayak gitu ya. Kita ke sana ya nggak boleh pakai pesawat, tidak ada itu maksudnya mengadang aja. Ya itulah. Saya lebih suka seperti itu. Saya menemukan ya gitu. Ketika saya dengan Pak Pres misalnya di saat saya dulu ada seorang santri, ya mahasiswa lah, tahajud, kemudian kesiangan bangunnya, ya. Bangunnya kesiangan karena saudara sholat tahajud, kemudian kuliahnya terlambat, saudara salah. Karena apa? Justru kuliah saudara yang wajib dibanding yang ya, itu saya masih ingat dulu belajar dengan Pak Presiden seperti itu. Enggak, karena level untuk mahasiswa yang masih begitu. Ya silakan lah, saudara ketika seperti itu harus mengimbangi tahajud, ya beres, kuliahnya ya beres, gitu maksudnya kayak gitu. Ya, itu yang saya lebih suka menekan seperti itu, yang wajib mana. Pak tahu hukum dulu, saya turunkan lagi hukumnya apa, kita di mana levelnya di posisi yang apa. Nah kalau kita bicara itu di usul fikih banyak, makanya saya bawa usul fikih ini banyak. Definisi yang mana yang wajib, mana yang tidak, mana yang tidak, itu ya. Nanti puasa Syaban misalkan, puasa 14, 15, 16 itu kita baca aja hadisnya juga. Saya khawatir ya nanti kalau sudah saudara bisa seperti itu, ya saudara silakan menilai sendiri kayak gitu. Siapa ini gitu? Silakanlah nilai sendiri, silakanlah lakukan sendiri. Saudara sudah dewasa, ambil di situ pembenaran hatinya seperti apa. Ya gitu. Nah itu yang saya maksud, dewasa, jejak imannya kuat. Dan ya di apa lah inilah orang yang kuat seperti itu. Dia mau belajar lagi. Ketika salah, buka buku lagi. Oh iya. Itu baik. Pastinya yang wajib adalah Ramadan itu pasti ya tuh. Ya tuh ya. Ada yang lain ya Pak cukup nanti apa siapa namanya apa deh
Ini Pak, ini kan tadi kan apa namanya, kayak hadis-hadis yang sahih yang kayak gitu kan. Saya termasuk orang yang awam gitu. Nah. Ini yang termasuk hadis yang sahih itu yang seperti apa, terus Ya. kalau yang itu seperti apa? Ini cara gampangnya seperti ini. Kita kan sudah Imam Bukhari Muslim itu sahih itu aja. Gampangnya itu aja. Bukhari, kalau ada Bukhari Muslim itu sahih. Itu muttafiqun alaih gitu istilahnya kayak gitu. Kalau dalam Muslim namanya muttafiqun alaih. Tapi kalau misalnya di bawah ini sebenarnya perlu cek lagi. Nanti dalam Bulughul Maram kalau di hadis ada tingkatannya, ulama ada 7 itu. Kalau 1 2 mesti sepakat 1 2 adalah Bukhari Muslim. Ini Bukhari Muslim ternyata Bukhari itu orangnya buta ya, Bukhari ya, Bukhari. Memang Bukhari itu buta. Bukhari itu nama desa, nama aslinya bukan Bukhari Muslim. Bukhara dia itu namanya, Bukhara itu nama desa. Bukhara. Ya, Bukhari Muslim. Abu Hurairah itu juga bukan nama aslinya, itu nama binatang, kucing. Ya. Bukhari Muslim itu sudah kuat banget. Termasuk Imam 40 hadis ini itu sudah kuat. Kebanyakan dari Bukhari ya, Bukhari Muslim. Hadis pertama ini tentang niat Muslim. Hadis kedua dari Imam Muslim. Hadis yang ketiga Imam Muslim. Kita valid dan kayak gitu. Kalau Imam hadis arba'in itu banyak validnya. Nah itu yang saya maksud. Ya kita ini saya hanya masing-masing saja lah, kita harus banyak baca itu. Ya mungkin saudara di kos satu hari baca satu hadis, itu saja membuat itu kok. Tidak perlu saudara. Kalau dinaikkan levelnya mungkin Al-Quran baca bahkan mau menghafalkan satu hari satu ayat ya. Kayak gitu. Atau cuma membaca dulu enggak apa-apa. Kalau saya lebih suka kayak gitu. Mau kayak gini, kalau kita di level awam, kita bicara awam, yang penting mereka itu jangan kecewa. Kalau saya bisa begitu. Saya itu banyak pertanyaan ya dari teman saya yang, kok istri saya lagi hamil, ibadahnya apa wae gong? Dan saya bilang, bojomu senyum wae, itu jawaban yang ringan gitu. Nanti setelah itu saya ngacau, saya dalam hati berdoa, ya mudah-mudahan jawabanku bisa menjawab saya. Mudah-mudahan itu kalaupun salah, ya mohon dikasih petunjuk dan sebagainya. Artinya apa, saya tidak mau mengecewakan orang itu. Dan kalau itu pun, kalau dan saya tidak mau memberi jawaban yang berat karena dia itu baru masuk Islam atau dia itu orangnya orang awam. Berarti kok berat banget toh ibadah seorang istri apa yang sholat yang dikir dan seperti itu. Nah apa kok ibadahnya cara anaknya? Biasanya jawabnya yang logis dan yang kecil-kecil. Dan orang itu suka balik lagi SMS, ya berarti sudah alhamdulillah, berarti bisa diterima. Prinsipnya itu, ya itu aja. Kayak tadi ya puasa gitu kan, sudah mau puasa alhamdulillah, kalau tidak ya sudah nggak apa-apa, tapi puasanya sunnah. Kemarin saya ngajari tentang opik dan yang lainnya ya sama si Laila. Nah itu belajar tentang apa itu fikih ya. Kita sholat rukun. Di situ kalau kita baca rukun ternyata yang dirukunkan tidak bacanya gitu ya, malah tumak nina. Jadi kalau kita tanpa membaca apa itu Sami Allah liman hamidah itu tidak apa-apa karena itu tidak wajib ternyata kalau kita ya itu yang saya masuk ilmunya itu tidak apa. Tapi ada orang yang mengatakan itu sudah tidak apa-apa. Tapi saudara kan tahu sendiri seperti itu. Ya, itu loh. Ternyata perbedaan seorang ini yang saya pintakan di mahasiswa mengaji seperti itu. Justru saudara yang tenangnya itu yang wajib, hukumnya itu tumak nina. Ternyata tumaknya lebih susah dibanding bacanya gampang. Wabah itu lebih cepat. Dengan sebenarnya kok keluar dulu gitu sebenarnya tak apa lagi itu bisa aja. Ada dibanding yang tumak nina kemarin itu ya. Itu buktinya kemarin sudah saya dalilnya seperti ini. Tidak ada kata-kata itu. Tahun belum selesai. Ya, materi itu. Ya, ada yang tanyakan lagi enggak? Pak cukup? Cukup ya? Cukup, alhamdulillah. Terus ya, datang on time nih. Ya. Iya, ya, alhamdulillah bisa jalan. Ini ada syuting-syutingan bareng ini. Oh ya ini, saya minta kepada saudara ya dari ini semua satu email lah ke saya, siapa lah dia, saudara Gide atau gimana.